SD Negeri 2 Kemang, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Kemang. Terima kasih untuk kehadirannya pada rapat pagi ini. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara diseminasi budaya positif SD Negeri 2 Kemang oleh Bapak Mai Kurniawan SPD dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Kedua kalinya, salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kegiatan pada pagi hari ini berjalan, marilah kita berusaha kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mari saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya acara yang kedua adalah sambutan kepada beliau Ibu Yeni Suryani SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kemang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua yang terhormat Guru SD Negeri 2 Kemang, yang saya banggakan, calon guru penggerak Pak Mai Kurniawan SPD. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi bersama dengan Dr. Kedua kalinya sholawat serta salam kita juga Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di negeri akhir nanti. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Kemang yang telah mempersiapkan kegiatan ini bersama bekerja sama untuk kegiatan ini agar berjalan lancar. Dan hari ini kegiatan dilaksanakan diseminasi budaya positif yang nanti akan dipaparkan oleh Pak Mai Kurniawan. Semoga apa yang dilakukan Pak Kurniawan ini nanti akan membawa kemajuan SD kita tercinta. Yang saya harapkan kerjasama Bapak Ibu Guru bersama Pak Mawan, peningkatan kemajuan SD kita ini, dan juga hasil output anak didik kita baik, dan juga pendidikan karakter juga ditekankan, yaitu berbudi luhur dan berakhlak mulia. Harapan kami Pak Wawan, jenengan bisa membawa pergerakan SD kita ini menjadi semakin maju, semakin jaya, dan selalu berkembang dengan adanya kegiatan panjenengan yang di guru penggerak ini bisa memberi contoh yang baik kepada teman-teman, sehingga teman-teman juga ikut tergerak mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Saya yakin dengan guru penggerak ini bisa membawa perubahan yang cepat
bergerak dan kita akan menjadi tergerak untuk melaksanakan perubahan yang lebih baik. Saya yakin Pak Wawan bisa melaksanakan kegiatan selanjutnya dengan penuh semangat, dengan motivasi yang tinggi untuk mengikuti program-program selanjutnya, karena saya yakin Pak Wawan pasti bisa melampaui segalanya. Dan juga teman-teman, mari kita bersemangat berupaya agar Pak Wawan dan calon-calon penggerak nanti bisa ikut bergabung, gitu ya. Saya yakin dengan memiliki potensi semuanya dari PTK Guru SD Negeri 2 Kembang ini menjadi guru yang penggerak dan sukses. Tetap semangat, fokus dalam mengikuti program-program selanjutnya. Pak Wawan aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran untuk selanjutnya, pelatihan-pelatihan nanti yang akan dilaksanakan, tetap berkolaborasi dengan peserta lain sehingga saling belajar dan berbagi pengalaman, terbuka terhadap ide-ide nanti, ide-ide Pak Wawan nanti yang dimunculkan untuk kemajuan SD kita, dan selalu memberi reflektif dan terus belajar untuk meningkatkan diri bersama teman-teman PTK SD Negeri 2 Kembang. Saya kira cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Acara berikutnya yaitu isian dari Pak Mai Kurniawan terkait dengan diseminasi budaya positif SD Negeri 2 Kembang. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat siang. Saya mengucapkan terima kasih untuk yang kedua kalinya kepada Bapak Ibu keluarga SD Negeri 2 Kembang yang sudah saya repotkan untuk mengikuti program saya yang kemarin itu adalah pendampingan individu, dan alhamdulillah berjalan dengan baik berkat support dari panjenengan semua, bantuan dari Bapak Ibu semua. Dan pada hari ini juga saya merepotkan kembali dalam diseminasi ini, dan saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu guru semua keluarga SD Negeri 2 Kembang. Dan saya percaya karena memang dari awal Ibu Kepala Sekolah kita tercinta Ibu Yeni Suryani selalu mengharapkan suatu kekompakan kerjasama. Ya, dan di sini kita sudah menjalankan dan saya sendiri sudah merasakan kekompakan tersebut. Terima kasih. Untuk sebelum ke acara materi, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi saya berharap Bapak Ibu semua untuk berdiri sejenak, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pembukaan diseminasi ini. Enggak, tolong Bu Nurul dibantu untuk mulai menyanyi. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah air, tanah tumpah darah, di sana
telah aku berdiri, jadi pandu itu. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Bisa dilanjut kembali. Kasih pembelajarannya. Ya, untuk sekarang kita mulai materi. Yang awal lagi kita dulu. Diseminasi budaya positif SD Negeri Jombang. Bapak pada saya Beni Kurniawan, CGB Angkatan 10 Kabupaten Semarang. Nah, ini kenalkan di sini yang sebelah kanan itu adalah Fasil, masih di belakang saya Ibu Lena Kusumawati SPD, saya sendiri CGB Beni Kurniawan, yang ini PP saya itu Bu Widyawati, pengajar praktek saya angkatan 10. Lanjut ya. Di sini pertama budaya sekolah. Apa itu budaya sekolah? Bapak Ibu ada yang punya tanggapan? Oh iya, dulu. Baik, terima kasih kepada di sini menurut saya budaya sekolah itu apa ya, suatu kebiasaan yang dilakukan oleh siswa atau guru yang ada di sekolah tersebut. Tentunya arahnya untuk perubahan yang lebih baik lagi. Seperti itu Pak Prabi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nurul, jawaban yang sangat bagus. Budaya sekolah. Untuk yang kedua, mengapa budaya sekolah itu penting? Itu. Dan yang punya tanggapan, Budia. Terima kasih. Mengapa budaya sekolah itu penting? Ini menjadi salah satu yang nilai positif yang harus ada di sekolah itu, yang tadinya menjadi suatu kebiasaan, sehingga kebiasaan itu akan terus berlanjut tanpa terputus untuk menjadi kegiatan yang baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Budia atas tanggapannya. Ya, budaya itu adalah suatu kebiasaan yang harus dilakukan oleh di sekolah, baik itu guru ataupun siswa. Ya, jadi budaya
yang baik itu seharusnya itu dimulai kita sendiri sebagai pendidik yang nantinya bisa kita tularkan kepada anak didik siswa. Lanjutnya, nah di sini sebagai sebuah karakter khas yang dianut oleh seluruh anggota sekolah, budaya sekolah dapat menjadi tuntunan yang memberikan kerangka dan landasan baik berupa ide, semangat, gagasan, dan cita-cita yang mengarahkan kinerja guru mencapai tujuan sekolah dan kualitas pendidikan yang diharapkan. Lanjut Mas. Budaya positif. Di sini nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak pada murid sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan bertanggung jawab. Nah, disinilah yang harusnya kita terapkan, nilai-nilai budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah untuk yang pertama berarti untuk sekolah itu sendiri dan untuk murid. Ya, lanjut. Nah ini adalah contoh budaya positif di SD Negeri 2 Kembang. Ya, di sini setiap pagi kita melakukan apel. Itu adalah budaya atau kebiasaan yang rutin dilakukan di SD Negeri 2 Kembang. Nah, yang kedua yaitu setelah apel kita membiasakan itu adalah mengantri, ya. Jadi kita bersalaman dengan bapak ibu guru sebelum kita masuk kelas. Nah, itu kebiasaan itu adalah yang sangat penting dan itu ada hubungannya dengan akhlak. Ya. Lalu upacara setiap hari Senin itu rutin. Alhamdulillah SD Negeri 2 Kembang tidak melakukan selain ada kendala itu hujan ataupun yang lain yang memang kita tidak bisa melakukan. Selama kita bisa melakukan tidak ada halangan, SD Negeri 2 Kembang alhamdulillah selalu melakukan kegiatan upacara bendera pada hari Senin. Nah, yang ini pembiasaan sholat berjamaah. Nah, ini terima kasih kepada terutama PAI yang selalu mengajak anak-anak untuk selalu sholat berjamaah. Nah, ini yang selanjutnya mengaji. Nah, ini yang memang kita tekankan sebagai awal bagaimana kita membuat sebuah karakter anak, akhlak anak dengan kita membiasakan anak-anak itu selalu mengaji, selalu berhadapan dengan keagamaan, dan itu sangat bagus dan alhamdulillah berkat kerjasama semua pihak SD Negeri 2 Kembang dan tentunya ibu guru PAI-nya itu alhamdulillah kegiatan-kegiatan keagamaan di SD Negeri 2 Kembang yang tentunya itu adalah sudah sebuah masukan dari wali murid yang mengharapkan pendidikan keagamaan itu ditingkatkan, dan kita dari pihak sekolah langsung merespon. Selanjutnya eksplorasi konsep. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi atau segitiga restitusi.
cobalah buka. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan. Di sini Anda atau saya dan teman-teman akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba kita lakukan bersama-sama ya. Coba kita lakukan bersama-sama. Coba Anda kepalkan tangan. Coba kepalkan tangan. Anda kepalkan tangan. Coba Anda bayangkan. Nah, di sini coba Anda membayangkan. Kita semua membayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Coba entah itu berupa uang atau berupa surat mungkin yang memang sifatnya itu pribadi, jadi tidak orang lain tidak boleh itu melihat atau bahkan menyentuh. Di situ tugas Anda adalah apa? Sesuatu sangat berada dalam kepala Anda. Anda perlu menjaga. Di situ Anda perlu menjaga kepala Anda, sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya kehidupan Anda. Tugas B atau rekan adalah mencoba dengan segala cara membuka kepala tangan Anda. Teman B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda. Coba kita ambil praktek satu ya. Coba Bapak Setiawan Suparjo bisa maju. Bapak kita tahu. Gitu. Silakan Bapak Setiawan Suparjo. Dan Bapak saja itu. Silakan. Nah, di sini yang bertugas untuk mengepalkan tangan Bapak saja itu. Nah, di sini di teman di Bapak Setiawan Suparjo tugasnya adalah membujuk atau menghardik, bahkan mengintimidasi atau memarahi atau menggoda juga boleh itu, atau menggelitik juga boleh, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Nah, coba Bapak Suparjo melaksanakan, Bapak Sajidun itu berusaha untuk mempertahankan kepala itu. Coba Bapak Suparjo menggunakan segala cara, entah itu menggoda, menggelitik ataupun apa. Itu coba perhatikan. Ya, Bapak. Terima kasih. Coba Bapak. Ya. Coba sekuat tenaga Bapak itu mempertahankan. Tapi tidak boleh dipaksa ya? Ya, ya, boleh mengintimidasi, menggoda, mengkritik. Memaksa nggak boleh, memaksa nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, harus dengan umum. Bahasa itu kurang. Bapak saat itu di sini benar-benar mempertahankan kepala. Entah apa yang ada di dalam kepala Pak Sajidun itu yang berharga untuk dirinya. Dan itu saya melihat Pak Sajidun itu begitu keras, begitu kalau orang dibilang itu sombong atau cuek atau seperti apa. Tapi Bapak Bajo memang tipe Pak Bajo itu merayu, berusaha keras untuk merayu, gigi, ya sangat gigi. Gitu. Nggak bisa menyerah Bapak Suparjo. Hatinya keras seperti batu, padahal biasanya selalu melemahkan batu. Bukan. Karena mungkin orang belum berbagai. Sekarang saya coba dengan orang lain, gitu ya. Coba Bu Ere, minta tolong. Di sini Pak Sajidun. Oh, saya. Ya. Berarti ada alternatif kedua. Gitu ya. Apakah Bapak Sajidun itu masih keras
mempertahankan kepalanya. Coba boleh. Tolong dong Pak, please dibuka buat saya. Oh, ternyata masih mempertahankan. Kenapa nggak bisa? Sombong amat sih. Mau diganti dengan titik-titik? Masih di Indonesia, Bapak saya juga masih kokoh mempertahankan kepalanya. Oke, terima kasih Ibu Eni. Nanti asal itu. Di sini saya mau tanya itu kepada Bapak Moko, alasan Bapak Moko itu tidak mau membuka kepala tangan dan mempertahankan kepala tangan Pak Moko itu alasannya apa? Gitu. Coba pakai ini. Saya tidak mau membuka kepala tangan saya setelah dibujuk sama Pak Setiawan Subarjo dan Ibu Eni, karena yang ada di kepala tangan saya ini sesuatu hal yang penting sesuai. Jadi apabila diminta oleh orang lain tidak akan saya berikan. Oh, ya. Terima kasih Bapak Sekjen dan terima alasannya. Silakan kembali ya Pak. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan siapa yang bisa membuka kepala tangan itu. Yang memegang kendali untuk membuka kepala tangan siapa? Yaitu diri kita sendiri, tergantung situasi atau keadaan. Gitu kan? Lanjut Bapak. Nah, selanjutnya adalah perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama adalah kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di situ yang kedua adalah guru mengontrol murid. Yang ketiga, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang keempat, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, untuk ini sebuah ilusi ya, sebuah ilusi, kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bapak setuju? Ibu setuju? Kritik dan membuat rasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ya Pak. Setuju? Alasannya apa Bu? Baik, terima kasih. Ini untuk kritik ini biasanya itu kan kita dengarkan dari orang lain atas apa dari apa yang kita lakukan. Kemudian ada kritik atau masukan, dan itu masukan itu yang membangun atau itu menjatuhkan, tapi pada dasarnya itu bisa membuat orang yang diberikan saran atau kritik itu untuk lebih termotivasi seperti itu Pak. Jadi ada harapan untuk yang dikritik ini untuk bisa merubah menjadi lebih baik lagi seperti itu Pak. Terima kasih Bu. Jadi kesimpulannya kritik dan membuat rasa bersalah itu pasti ada sisi negatif dan positifnya. Itu tergantung bagaimana kita menyikapi, dan kalau kita bisa menjadikan itu semua adalah motivasi untuk kita lebih baik, itulah yang nantinya akan menjadi kita lebih berkarakter baik. Yang kedua adalah guru mengontrol murid. Nah, ini maksudnya seperti apa? Bu Rahma? Maksud dari guru mengontrol murid adalah membiarkan, misalnya nih Pak, kayak murid membuat suatu kesalahan. Nah, guru sebelumnya itu dapat mengontrol muridnya dengan memberikan, kalau di kelas mungkin ada peraturan kelas. Nah, guru dapat mengontrol muridnya melalui peraturan yang ada di kelas atau kesepakatan kelas. Itu Pak. Ya, terima kasih Ibu Rahma, sangat bagus ya untuk tanggapannya. Untuk yang ketiga, orang dewasa memiliki hak
memaksa ya, boleh melatih atau memaksa, atau tapi untuk membuka tangan Bapak Moko itu diperbolehkan nggak? Sedangkan Bapak Moko sendiri itu tidak menghendaki. Boleh. Alasannya apa, Pak? Kalau pemaksanya untuk membangun yang lebih baik, misalkan berit ya, kalau dipaksa harus latihan. Misalnya kita memaksa murid itu jika kita paksa untuk tidak mau, misalnya ikut lomba, lama-lamaan bisa. Biasanya tidak berani untuk maju, tapi kita paksa. Silakan maju ya. Boleh juga. Dipaksa, tidak mau saya malu. Tapi ada dorongan yang kuat, memaksanya kan tidak dengan kekerasan tidak, memaksanya kan tidak. Tapi dengan ucapan-ucapan yang membangun. Itu Allah. Jadi diperbolehkan Allah demi kebaikan. Misalnya tidak berani itu pidato, bisa dicoba. Enak loh bisa pidato itu. Coba baca ya. 10 menit saja. Apa yang kamu katakan nanti pasti bisa. Lama-kelamaan terbiasa. Ya kan? Dipaksa, terbiasa, menjadi bisa. Begitu Pak. Terima kasih Bu Yeni. Jadi mungkin di sini maksud dari Bu Yeni, ya, guru itu mengarahkan, ya, tapi lebih ke mengarahkan kepada anak didik kita. Karena anak didik kita itu juga memiliki kemauan atau bertindak itu kadang itu tidak sesuai dengan yang diharapkan guru. Nah, di sini kita itu sebagai guru itu mengarahkan katakanlah anak ini pintar bermain sepak bola dalam arti. Tapi di sini kadang anak-anak itu ya itu lebih suka mengikuti kegiatan yang di mana kalau teman-temannya itu yang banyak itu mengikuti kegiatan di cabang yang lain, contohnya seperti pencaksilat katakanlah. Teman-teman akrabnya atau teman-teman yang lebih banyak itu mengikuti pencaksilat. Biasanya anak yang memiliki bakat di sepak bola ini akan ikut ke pencaksilat. Nah di situ kita tugasnya ada mengarahkan sesuai dengan bakat anak itu sendiri, harapannya anak itu dapat berprestasi. Nah yang keempat, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ibu kan mungkin punya pendapat terkait ini. Adalah guru memberikan penguatan seperti memberikan mungkin agar anak itu semangat dan mampu menunjukkan yang itu. Terima kasih atas tanggapannya. Jadi di sini kita semua belajar dari segala hal yang intinya adalah kita membiasakan budaya positif, sesuatu hal positif, membangun karakter anak, menguatkan anak, ya, atau menjadi lebih baik. Lanjut, Pak. Perubahan paradigma teori kontrol ini dari Dr. William Glasser. Kalau nggak salah ini tahun 1991 ya, kalau nggak salah. Di sini ada dua, yaitu stimulus respon dan stimulus kontrol. Di sini stimulus respon sendiri adalah realitas atau kebutuhan kita sama.
Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, di sini bawah ada. Nah, di sini stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, teori kontrol, itu realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Lalu yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keenam, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti yang dilakukan Pak lanjut, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lanjut, model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini salah satunya yaitu beriman, bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan pada diri kita sendiri ataupun kepada anak didik kita. Lain, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang selanjutnya adalah saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid akan mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan akan melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Di sini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Nah, itu sebenarnya yang sering atau apa ya, untuk anak didik kita itu sebenarnya itu mereka itu menghindari itu semua. Jadi, dan tapi anak didik kita seperti terutama yang kelas bawah, ya, untuk kita sendiri, kita itu kadang itu melakukan hal, ya, tapi kita itu melakukan halnya itu hanya pada proyek menghindari ketidaknyamanan. Nah, padahal kadang kita menghindari ketidaknyamanan itu pada bentuknya dengan suatu hukuman itu.
Nah, yang itu seperti itu, anak didik kita itu pasti ada beberapa anak yang sering melakukan hal seperti itu. Jadi kita itu tujuannya adalah memotivasi atau mengarahkan tentang hal seperti kalau bisa menghindari ketidaknyamanan, dalam arti anak didik kita itu bisa nyaman belajar, tapi terhindar dari hukuman. Gitu kan. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, seperti ini, sifat-sifat seperti ini juga sebenarnya sangat kurang bagus kalau menurut saya. Kalau kita itu melakukan hal itu hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu biasanya kita itu akan melakukan suatu kebaikan itu berdasarkan imbalan atau kita mengharapkan pujian, gitu kan, mengharapkan pujian dari orang lain. Yang selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, selanjutnya, di sini ada tiga. Yang pertama adalah hukuman, konsekuensi atau restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana, ya. Hukuman itu bersifatnya sifatnya tidak terencana, spontan, ya, atau tiba-tiba. Itu hukuman. Hukuman bersifat satu arah atau sesudah melakukan suatu tindakan. Yang ketiga, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Yang kedua adalah konsekuensi, sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diatur. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Yang ketiga, memperbaiki hubungan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi. Yang keenam, mengembalikan murid yang sama pada kelompok. Jadi di sini sudah jelas antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman itu sifatnya itu terencana, tiba-tiba, tidak terencana atau tiba-tiba. Anak itu melakukan kesalahan, kita langsung memberi hukuman. Nah, itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi biasanya kita membuat suatu kesepakatan di kelas. Nanti misalkan ada anak yang terlambat, anak itu katakanlah harus menyapu atau apa, itu konsekuensi karena itu sudah kita kesepakati antara guru, kelas dan murid. Nah, lanjut mas. Pertanyaan reflektif. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk ibunya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno.
Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat pada depan kelas memegang ujung-ujungnya. Yang pertama, pertanyaan pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Ya, sebagai guru Pak Seno itu malah membiarkan teman-teman IPA itu menertawakan, bahkan menyuruh IPA maju ke depan dengan menunjuk hidung di depan kelas. Apakah tindakan seperti ini Bapak Ibu guru setuju? Tidak. Alasannya Bu Nurul? Baik, menurut saya ini tindakan dari Pak Seno ini kurang tepat nih Pak, tidak setuju ya. Apalagi di sini Eva ini kurang menguasai pelajaran matematika. Seharusnya yang pertama dulu dari sikap Pak Seno, seharusnya tidak membiarkan peserta didik lainnya ikut menertawakan IPA. Kemudian yang kedua, seharusnya Pak Seno tidak memberikan hukuman kepada IPA dengan maju di depan kelas kemudian menunjuk hidungnya itu tadi. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya untuk apa yang menjadi kekurangan dari IPA itu seharusnya menjadi evaluasi bagi Pak Seno khususnya. Karena apa? Karena di sini bukan serta-merta kesalahan itu dari IPA-nya saja, tetapi dari Pak Seno sebagai guru itu bisa melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Seno, seperti itu Pak. Terima kasih Bu Nurul. Saya sangat setuju dengan dengan sikap sebagai pendidik seperti Pak Seno itu. Yang pertama adalah dapat membuat anak itu yang pertama menjadi mau, dan anak itu bukan tidak mungkin akan menjadi dendam kepada guru tersebut dengan perlakuan Pak Seno, dan itu memang tidak bukan. Untuk yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno ini hukuman apa konsekuensi? Apa? Hukuman. Mengapa? Karena tidak terencana, sifatnya tiba-tiba, ya. Jadi ini adalah sebuah hukuman, bukan konsekuensi. Lanjut. Hukuman atau konsekuensi di sini adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Menurut Bapak Ibu? Apa dulu? Hukuman. Nah, ada yang punya pendapat lain? Mungkin? Diceritakan dari awal dulu. Kalau tidak misalkan terlambat nanti akan menulis tulisan sekian. Nah, kalau menurut saya ini adalah konsekuensi, ya, menurut saya, karena biasanya untuk apa ya, tindakan seperti ini biasanya itu dilakukan di awal. Misalkan kita memberi suatu tugas, ya, ini kalau ada yang tidak mengerjakan tugas, nanti katakanlah atau membuat feedback atau mencatat buku itu biasanya itu sudah ada kesepakatan. Atau penulis ini terlambat, itu kan pasti ada ya. Nanti kalau ada yang terlambat nanti untuk lapangan, atau kalau tidak ya itu mencatat. Nah, seperti itu. Ya. Yang kedua, membersihkan coretan yang ada di papan tulis.
atau hukuman? Konsekuensi. Ya. Bapak Raja memberi pendapat. Konsekuensi itu menurut saya sama. Ya. Ya sebenarnya memang sama, hukuman dan konsekuensi itu sama. Cuma ini yang membedakan menurut saya adalah di bagaimana kita memberikan itu kepada anak. Gitu. Kadang kita itu ya itu tadi sifatnya itu tiba-tiba dan sifatnya terencana. Yang membedakan hanya itu, tapi ya sama-sama itu hukuman. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan seragam lengkap ke sekolah. Konsekuensi. Ya. Nah, yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman. Nah, merapikan kelas karena telah membuat banyak sampah saat istirahat. Apa? Hukuman atau konsekuensi? Merapikan kelas karena telah membuat banyak sampah saat istirahat. Terus, Yanika, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya. Membersihkan kolam sekolah karena membuat nangis adik kelas, hukuman. Ya. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi kecepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan yang sebenarnya ada beberapa penghargaan yang memang tidak boleh diberikan kepada. Lanjut. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa? Bapak Ibu. Kemudian mencoba untuk menjawab, kalau ada yang salah bisa dikoreksi. Kalau keyakinan kelas, menurut saya itu adalah kesepakatan kelas antara semua murid yang ada di kelas dan persetujuan antara murid juga gurunya. Sedangkan kalau peraturan kelas itu peraturan yang diberikan seorang guru kepada muridnya. Jadi tidak ada istilahnya imbal balik. Itu menurut saya. Terima kasih Bu Eni. Mungkin Bu Nurul tadi mau beri tanggapan kayaknya. Terima kasih Pak Ola. Memang betul seperti apa yang dikatakan oleh Bu Eni, kurang lebihnya sama. Kalau kesepakatan itu memang adanya kesepakatan, adanya peran antara guru dan siswa. Dimusyawarahkan bersama tentang kebaikan atau budaya yang akan dilaksanakan di kelas itu. Kemudian kalau untuk peraturan ini memang dari gurunya. Jadi sifatnya memaksa. Anak harus melakukan apa yang menjadi aturan di kelas tersebut. Begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Nurul dan Bu Eni. Tanggapannya yang luar biasa. Lanjut Pak Papa. Nah, di sini kita bahas keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Di sini mengatakan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna.
Murid-murid pun demikian, mereka pun mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tertarik, menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi di sini sebenarnya perbedaannya menurut saya keyakinan kelas itu adalah suatu aturan yang disepakati dengan antara guru dan murid tanpa ada rasa itu takut, karena murid juga mau membuat kesepakatan tersebut dan itu tidak ada sebuah tekanan bagi murid karena itu adalah suatu kesepakatan yang sudah disetujui. Kalau peraturan kadang murid itu hanya mengikuti, ya, guru murid hanya mengikuti apa yang menjadi peraturan di kelas atau di sekolah. Tapi di situ murid itu kadang juga ada rasa takut tentang peraturan itu. Mungkin dalam pikiran murid itu nanti kalau saya menyalahi aturan ini, saya dapat hukuman apa? Gitu kan? Murid tidak tahu. Tapi kalau kesepakatan, murid itu sudah tidak mengurangi rasa takut. Nanti kalau saya melakukan kesalahan ini, nanti saya dihukum. Itu murid sudah tahu. Karena itu kita sudah membuat kesepakatan. Tapi beda dengan aturan. Murid kadang tidak tahu dan guru juga tidak di situ tidak menyebutkan. Nanti kalau kamu itu melakukan ini kedisiplinan, tidak disiplin itu hukumannya apa? Di situ biasanya tidak tertera. Dan kadang itu murid itu mendapat hukuman itu seperti yang tidak dibayangkan. Katakanlah itu hukumannya mungkin aku tiba-tiba suruh lari. Itu kan menjadi rasa takut tersendiri kepada murid. Lanjut dong. Keyakinan kelas, kesepakatan kelas lebih rinci dan detail, ya. Kelas konkret dan lebih mirip pada peraturan. Itu tadi. Jadi kalau kesepakatan kelas itu hukumannya ini dari melanggar ini sudah direncanakan. Nanti kamu hukumannya ini karena itu membuat sesuatu kesepakatan. Beda dengan aturan. Ya. Nilai keyakinan kelas bersifat mutlak, berisi nilai-nilai kebajikan yang diyakini sebagai kebajikan yang universal. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Itulah keyakinan kelas. Lanjut. Keyakinan kelas yang selanjutnya terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah. Pasti, gitu kan? Yang selanjutnya budaya positif merupakan bentuk dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Lanjut. Di sini, ini adalah salah satu contoh praktek dari keyakinan kelas. Ya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, love and belong. Yang ketiga, kebebasan, freedom. Ya. Tapi yang poin 2 kayaknya ini pada suka ya. Coba secara baca semua poin 2. Lupa. Love and belong. Ya, itu suka ya. Yang ketiga kebebasan, freedom. Yang keempat kesenangan, kalau saya lebih suka kesenangan. Yang kelima kekuasaan power. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan oleh manusia. Lanjutnya. Nah di sini Ibu Abad, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hari, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan
sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Abar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya, siapa yang memiliki tanggapan? Dari Pak Mongko mungkin, atau Bu Dian, atau jadi menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Dan jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Abar, apa yang akan Anda lakukan? Kemudian, macam-macam terus. Terima kasih, sangat aktif sekali. Terima kasih. Jika saya menghadapi situasi seperti itu, yang saya lakukan pertama kali adalah bertanya kepada Doni, kenapa dia melakukan hal itu kepada teman-temannya, dan itu dilakukan ke semua teman-temannya. Dan saya kira ini baru perkiraan. Kira-kira itu alasan Doni mungkin yang pertama tidak di paginya atau mungkin ya pasti yang pertama pasti dia merasa laparnya itu mungkin pagi karena belum sarapan, bisa jadi itu kemungkinan. Yang kedua mungkin dia ingin beli makanan tetapi tidak punya uang, atau mungkin dengan yang ketiga melihat mungkin bekal makanan teman-temannya lebih menarik dibanding milik dia. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dian. Tepat sekali yang dilakukan Ibu Abar. Menurut saya salah satunya adalah mencari latar belakang dari permasalahan tersebut. Ya, mencari latar belakang dari permasalahan tersebut yang menyebabkan Doni bertindak seperti itu. Tentunya kita bisa mengkomunikasikan secara individu dengan Doni, menanyakan alasannya. Jadi kalau kita sudah mengetahui latar belakang tersebut, mungkin kita bisa mengarahkan, gitu. Kita bisa mengarahkan Doni supaya Doni tidak bertindak seperti itu. Kenapa Doni bertindak seperti itu? Ya, tepat sekali. Yang pertama mungkin Doni itu tidak membawa bekal, atau Doni itu suka dengan bekal yang dibawa teman-temannya. Jadi memang banyak kemungkinan ya, seperti itu ya Bu. Lanjutnya, kebutuhan apakah yang aku inginkan? Ibu kejar aku karena ibu guru saya aku. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, di sini ada pertanyaan, kebutuhan apakah yang aku inginkan? Nah, katakanlah saya ini sebagai murid. Nah, Bu Guru sebagai guru. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, setuju Bu Guru? Saya sebagai murid adalah ya. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Setuju. Yang kedua, mungkin ini dari Ibu Yanika, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Yang ketiga, aku bosan belajar ulangan terus di dalam kelas. Lanjut, itu harus kebutuhan. Nah, di sini posisi kontrol, ya. Di sini ada motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Di situ ada identitas gagal, identitas berhasil atau sukses. Pelaku kontrol negatif, perilaku kontrol positif, kontrol diri. Nah, sini penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nah, sebelum saya melanjutkan ke pembahasan, kita sebagai guru itu seharusnya kita memposisikan diri kita sebagai apa di sini,
Apakah penghukum, apakah pembuat orang merasa bersalah, ataukah teman, pemantau, atau manajer? Ya Pak? 2, 3, 4. Ya, ada yang tanggapan lain? Mungkin ada punya tanggapan lain? Menurut apa? 1, 2, 3. Atau kita sebagai guru, seharusnya kita itu memposisikan diri kita di dalam sekolah kepada anak didik kita itu sebagai apa? Apakah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Nah, berarti kalau kesalahan murid itu fatal, itu sebagai penghukum gitu. Bisa 1, 2, 3. Betul. Tentu kalau yang ini manajer kan tentu kepala sekolah kan, kalau yang manajer itu kan. Kalau penghukum sebenarnya kita itu tidak diperbolehkan sebagai penghukum, kita sebagai guru, gitu kan. Yang mungkin betul di antara 2, 3, dan 4. Di situ kita bisa menjadi teman, kita bisa menjadi pemantau. Lanjutnya. Nah ini segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah inilah tadi tujuan dari segitiga restitusi. Lalu apakah ada pertanyaan? Apakah setiap ada permasalahan di sekolah kita itu harus menggunakan segitiga restitusi? Harus, ya, harus. Kita harus menggunakan segitiga restitusi karena di situ ada, betul sekali, Bapak Setia. Selanjutnya, segitiga restitusi proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dan teori kontrol, yaitu mensatukan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Nah jadi yang kedua, validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan. Yang ketiga, adakah cara yang lebih efektif. Yang keempat, menanyakan keyakinan apa yang kita sepakati, bayangan tentang kelas yang ideal. Seperti yang pertama, mensatukan identitas. Misalkan ada anak melakukan kesalahan, kita bisa mensatukan identitas dengan nggak apa-apa kamu melakukan kesalahan. Tidak hanya kamu yang melakukan kesalahan, tapi bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari kesalahan tersebut. Itu adalah mensatukan identitas. Jadi ya, lanjut. Mengapa institusi itu penting? Yang pertama, rasa bersalah menguras energi. Yang kedua, ketika kita bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Yang ketiga, perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Itulah mengapa restitusi itu penting. Selanjutnya, refleksi. Apakah saya sudah melakukan segitiga restitusi? Apakah Bapak Ibu sudah melakukan segitiga restitusi? Apakah Bapak Ibu sudah menjadi pembuat rasa bersalah? Apakah Bapak Ibu sebagai penghukum? Apakah Bapak Ibu sebagai pemantau? Apakah Bapak Ibu sudah menjadi teman bagi anak didiknya? Apakah Bapak Ibu juga sudah menjadi manajer? Nah tentunya Bapak Ibu sudah melakukan itu semua.
dan itu pasti akan dilakukan. Makanya setiap ada kesalahan atau untuk mengatasi masalah itu pasti menggunakan sistem restitusi. Itu Pak. Selanjutnya, nah di sini terima kasih, itu adalah pemaparan saya ya, tentang diseminasi budaya positif. Semoga apa yang saya paparkan dan kita pelajari bersama ini dapat bermanfaat untuk kita, untuk sekolah kita, dan untuk anak didik kita ke depannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus. Ya luar biasa sekali. Beri tepuk tangan untuk Pak Wawan. Semangat. 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 Ya terima kasih Pak Wawan untuk ilmunya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat sekali untuk kita semua ya. Khususnya untuk terkait tadi segitiga restitusi, kemudian posisi kita sebagai teman, kemudian penghukum, seperti itu ya Pak ya, manajer pemantau. Semoga kita bisa menerapkan apa yang sudah menjadi pemaparan dari Pak Mai Kurniawan pagi hari ini. Terima kasih Pak Wawan. Untuk selanjutnya yaitu penutup. Sebelum acara pada pagi hari ini ditutup, saya selaku pembawa acara apabila dalam bersikap dan bertutur kata ada kesalahan, mohon dimaafkan. Marilah kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mari saya hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.